Oke dok, pertanyaan beta yang berikutnya adalah apa respons pemerintah transisi atas stigma separatis yang diasosiasikan dengan RMS? Ya, jadi stigma separatis ini bahasa yang selalu diumumkan oleh Indonesia, bahasa yang selalu didengungkan oleh Indonesia terhadap rakyat Maluku. Kamu separatis, kamu separatis. Kalau hanya bahasa ini saja yang dilontarkan, anak SD pun juga bisa bilang demikian. Oh, orang Maluku separatis. Semua orang bisa bilang separatis. Tapi kata separatis ini sendiri harus dibuktikan, baik de facto maupun de jure. Artinya, kalau kalian bisa membuktikan ada akte perkawinan, ada akte perceraian. Ya, tak? Jadi kalau ada, jadi 2 tambah 2 ini 4, tidak bisa 2 tambah 2 3. Itu. Nah, kalau kalian bisa membuktikan bahwa 2 tambah 2 itu 4, atau 2 kali 2 4, itu berarti ada faktor separatis di dalamnya. Tapi kalau tidak dapat dibuktikan, itu bagaimana bisa bilang kami separatis? Jadi bahasa separatis ini hanya untuk melegalkan polisi tangkap orang. Faktor separatis ini, misalnya SBY sekarang bilang, oh itu Maluku separatis. Agung Laksono bilang Maluku separatis. Yusuf Kala bilang Maluku separatis. Itu Sutanto bilang Maluku separatis. Semua bilang Maluku separatis. Ini sengaja dilontarkan demikian supaya melegalisir kejahatan dari tentara kepada rakyat Maluku, kejahatan polisi terhadap rakyat Maluku, kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan. Karena apa? Mereka patuh pada pimpinan. Ini bisa separatis, berarti Maluku salah. Padahal kata separatis ini hanya ikut suka saja mereka buat. Dan ini tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas. Jadi saya minta, saya sudah pernah di dalam penjara dan dalam waktu di muka pengadilan di Jakarta. Beta pernah berbicara dengan waktu itu Semi Walironi juga ada. Beta bilang, coba buktikan bahwa kami separatis. Kalau dibuktikan bahwa betul-betul Republik Maluku Selatan itu separatis, maka kami akan tunduk, diam dan patuh, dan kami akan bubar semua, dan kami akan kembali ke negara Republik Indonesia. Tapi kalau hal itu tidak dapat dibuktikan, maka segera kembalikan kami punya kedaulatan Republik Maluku Selatan. Gampang sekali, kita tidak usah mempersulit. Di sini beta mau bilang buat saudara bangsa Maluku yang ada di seluruh muka bumi ini, baik di Maluku maupun di tanah Belanda, bahwa kita jangan terkecoh dengan hal seperti ini, karena segala sesuatu itu harus dapat dibuktikan, bukan hanya berdasarkan pembicaraan-pembicaraan sepihak. Begitu. Beta mau tambahkan sedikit bahwa beta rasa Niko Suisa merupakan ketua punya kontak person untuk saat ini, dan beta menghimbau untuk saudara yang ada di negeri Belanda, karena saudara-saudara lihat bahwa saudara don't suka atau tidak suka, tetapi busuk-busuk ketemu saudara yang ada di Maluku yang masuk penjara. Beta juga pernah dalam penjara dan beta rasakan bagaimana sakit dalam penjara. Beta di dalam penjara, semua dalam penjara. Bagaimana ditinggalkan suami, bagaimana istri dan anak dong makan apa. Jadi ini hal yang perlu kita prihatinkan. Jadi kalau ketemu betul-betul mau bangun ketemu punya Maluku, ketemu cinta ketemu punya anak cucu besok-besok, mari ketemu lihat apa yang terjadi ini. Beta kadang-kadang berpikir bahwa kalau persoalan ini berjalan terus-menerus seperti begini, beta sentau beta punya anak cucu nanti mau kemana. Mungkin ya petinggi-petinggi di Maluku punya anak cucu sentau mau kemana. Ketemu orang Maluku asli yang ada 1616 fam itu mau kemana ketemu anak cucu kalau begini terus. Jadi coba mari ketemu gandeng tangan, ketemu lihat mana yang perlu. Kalau secara moral ketemu gandeng tangan, Indonesia dia lari, dia tidak berani dengan ketorang. Kita yakin, kita percaya biar orang punya senjata ribuan lagi di belakang, mereka tidak akan mungkin bunuh orang. Itu hal yang omong kosong kalau mereka harus tembak orang begitu saja. Itu tidak sebiadab-biadabnya mereka, tapi mereka tidak akan pernah lakukan hal itu kalau di muka hal yang nyata-nyata. Jadi, tapi kita orang Maluku ini kalau dikasih gula-gula mau. Oke, saudara jadi gubernur atau jadi apa saja, itu bagus sekali, bagus sekali. Kita orang bangga dengan itu. Tapi dia punya tujuan itu, kiblatnya itu kebenaran, bukan keonaran. Dia punya kiblatnya itu keadilan, bukan kelaliman. Dia punya kiblatnya itu kejujuran, bukan kecurangan. Jadi beta minta dengan hormat supaya ini petinggi-petinggi di Maluku ini, kalau Ale jadi gubernur, Ale menyuarakan penderitaan rakyat. Ale jadi ketua DPR, Ale menyuarakan penderitaan rakyat.
Ale jadi wali kota, ale menyuarakan penderitaan rakyat. Kalau ale jadi ketua sinode, ale berdiri pada netralisasi, ale berdiri pada tengah-tengah, ale berdiri pada kebenaran, bukan ale berkiblat pada negara pembunuh, bukan demikian maksudnya. Tuhan kasih kepercayaan untuk ale dan semua jadi petinggi-petinggi di Maluku ini untuk melihat penderitaan rakyat Maluku. Ya nanti soal merdeka ini atau soal pengembalian kedaulatan ini bukan hal yang gampang yang cuma macam ketong balik tangan begitu saja, bukan. Tetapi minimal ada yang ketong buat bagi penderitaan-penderitaan rakyat yang ada di Maluku. Bagaimana bisa? Beta kadang-kadang heran, anak bangsa Maluku dihukum, rakyat Republik Maluku Selatan dihukum oleh rakyat Indonesia di depan mata Gubernur Karel Ralahalo. Bagaimana mungkin mereka dihukum di depan mata Ketua Sinode John Ruhulesin yang menyuarakan kebenaran di bumi ini? Bagaimana mungkin rakyat-rakyat ini, anak-anak kecil ini, anak-anak yang sepele ini dianggap sepele? Tapi ingat, Tuhan pakai orang yang sepele untuk mempermalukan orang yang pandai. Tuhan pakai orang yang lemah untuk mempermalukan yang pandai. Ingat itu baik-baik. Jadi sekali lagi beta menghimbau supaya beta punya saudara yang ada di Belanda, kalian di Belanda, 50.000 sampai 70.000 kalian yang ada di Belanda, tapi kalian harus pulang ke Maluku. Kalian punya tanda tumpah darah bukan di Belanda, di Maluku. Dan kalian cuma 50.000. Mari kalian coba lihat itu 1,5 juta jiwa yang ada di Maluku. Jangan kita main ngotot-ngototan. Oh, keturunan ini RMS asli ini. Lalu Maluku itu RMS apa? Tiruan, tempelan. Mereka itu 1,5 juta di sana itu asli orang Maluku yang ada di sana. Saudara-saudara yang ada di Belanda merupakan aset, merupakan modal daripada perjuangan ini. Katakanlah contoh dana bisa dikumpulkan dan sebagainya. Kemudian persatuan. Jangan lain gontok-gontokan seperti ini. Ketemu rasa susah sekali. Oleh sebab itu beta terlalu lama lagi persoalan ini. Mari ketemu lihat akang. Lalu mari apa yang sudah ada ini, yang sudah Tuhan kasih ini. Beta berani bilang ini Tuhan kasih. Pemerintahan transisi Republik Maluku Selatan yang ada, yang merupakan bagian daripada Front Peralatan Maluku yang dibentuk 18 Desember tahun 2000. Ini Tuhan bentuk, bukan Dr. Manu Putih bentuk. Bukan Semi Waleruni bentuk, bukan. Bukan John saya, Simon saya bentuk, bukan. Ini Tuhan bentuk lewat tangan-tangan manusia yang ada. Dan oleh sebab itu, beta menghimbau saudara yang ada di negeri Belanda. Barenti dan semua yang ada, beta minta dengan hormat pemerintah RMS yang ada di Belanda itu turun atau gabung dengan orang. Supaya jangan mengacaukan perjuangan. Ini penting sekali. Jangan cuma pergi di Indonesia, pergi berkiblat dengan ada kolaborasi dengan Indonesia, kemudian kolaborasi dengan pemerintah Belanda, kemudian kolaborasi sampai kapan bisa beres? Jangan bukan cuma pangku kaki, nggak bisa, kita harus bekerja. Kebun ini harus kita kelola, kabong ini harus kita perusak, bukan ketemu dungang akang, bukan ketemu pangku kaki, bukan. Jadi mari dengan jiwa besar, mari kalau mau ketemu duduk sama-sama. Kalau ketemu bicarakan, sebagaimana yang diusul tadi oleh Bung Kos. Jadi saudara, kalau bisa kumpul uang supaya uang itu bisa kita pakai untuk mungkin bayar lawyer untuk bisa lebih cepat ini persoalan diangkat di dunia internasional, dan yang paling penting juga untuk ketemu saudara yang di penjara, bini dan anak, setahun dong makan apa. Jadi itu saja. Dorang punya kiblat di Maluku, bukan kiblat di mana-mana. Kiblat perjuangan di Maluku. Apa yang sudah terjadi di Maluku, apa yang sudah ada di Maluku. Pemerintah Indonesia yang cari Watilete, bukan. Pemerintah Indonesia tidak cari Tutu Hatunewa, tidak. Dia cari Dr. Manu Putih. Dia cari Simon Saya. Itu. Yang dorang cari itu dua itu. Karena dua ini yang bikin pusing Indonesia pun kepala. Itu. Kemudian dorang cari lagi yang ada kaitannya, macam Kosana yang ada di sini. Macam barangkali saudara yang lain di tempat-tempat yang lain. Gitu. Jadi mari ketemu lihat. Menurut Bet begitu aja. Nah, jadi itu. Jadi makanya, jadi mari coba ketemu buka biji mata, semua ketemu buka telinga, Tuhan kasih ketemu telinga, Tuhan kasih ketemu mata, Tuhan kasih ketemu hati untuk menanggapi. Saudara hari ini di Belanda, kita minta dengan hormat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ketemu stop dan semua, ketemu kiblat di Maluku. Apa yang sudah ada di Maluku ini ketemu pelihara, ketemu tunjang akang supaya akan jadi bagus, supaya Tuhan lihat akan bagus, manusia lihat akan bagus, lalu ketemu cepat dapat ketemu kedaulatan. Itu. Jadi masih ada lagi bungkus kalau saya ada. Ya, beta rasa ini sudah. Ya. Jadi, selesai. Kemudian mengakhiri daripada ketemu punya perbincangan singkat ini mungkin akan kurang-kurang, tapi saudara ambil dia punya intisari
Saudara ambil dia maksud daripada ketua punya pembicaraan. Hari ini ketua ikut prihatin dengan kematian daripada ketua punya pendiri. Beta sangat mengagumi Presiden Smokil. Karena apa beta bilang demikian? Dia juga rela meninggalkan dia punya segala-gala. Padahal dia orang yang paling pandai pada saat itu, luar biasa. Tapi dia rela tinggalkan dia punya kepandaian, dia rela tinggalkan dia punya semua keberadaan, kehebatannya hanya untuk Maluku. Dan itu merupakan motivasi untuk beta berjuang. Dan beta juga semua dan Kos dan Hani, si Mary ada di sini dan segala macam semua yang ketemu ada dalam pemerintahan transisi sini, ketemu turut mengucapkan keprihatinan kepada Ibu Smokil, kepada Tommy, dan ketemu harap bahwa segala sesuatu tidak terbuang percuma. Apa yang untuk punya jerih payah, apa yang untuk punya pengorbanan, itu kita lanjutkan akan sekarang. Dan mari bersaudara di belakang kita lihat akan bahwa kita jadi satu untuk kita bisa dapat kita punya perjuangan ini lebih cepat begitu. Kalau kita united, beta bilang betul orang Maluku ini kalau united secara moral paling susah dilawan. Karena apa? Kita termasuk orang-orang yang pandai yang Tuhan berikan kita otak. Jadi kita mari pegang tangan, gandeng tangan satu dan satu, lalu kita maju secara moral, selesai. Beta yakin selesai. Kita masuk di Ban Ki-moon, selesai. Sekin PBB, satu kali kita tembak habis. Selanjutnya juga untuk ada bersaudara kita yang ada lobby-lobby di Vanuatu, barangkali bersaudara kalau kita minta dukungan doa. Apa yang kita buat? Lobby yang kita bikin di sini lewat surat satu tahun beta bisa menyurat sekitar 8 sampai 9 10 kali. Dan sudah berapa tahun beta ada di sini dan beta yakin, beta percaya bahwa lewat surat ini juga itu merupakan lobby kita orang. Karena ada lobby bisa secara fisikal yang langsung bertemu muka dan muka, tapi lobby juga bisa secara koresponderan di mana kita bisa ungkapkan itu apa yang terjadi di Maluku dan kita minta untuk diselesaikan secepatnya oleh United Nations. Terakhir bahwa kita rakyat Republik Maluku Selatan. Jadi kita orang minta dengan hormat kepada dunia bangsa-bangsa, terutama kepada PBB, United Nations, Mr. Ban Ki-moon, bahwa kita bukan organisasi untuk mau merdeka, bukan. Kita Republik Maluku Selatan, kita rakyat Republik Maluku Selatan yang sekarang berada dalam tindasan Republik Indonesia. Nah, ini dua negara dan perlu ada hukum internasional untuk menjajaki persoalan ini. Karena apa beta bilang? Persoalan Maluku Selatan sudah dibahas tahun 50 pada bulan Oktober, tapi itu gagal karena bukan gagal, itu tertunda karena perang Korea yang berkepanjangan. Kemudian dilanjutkan oleh 9 negara punya WFUNA, itu World Federation United Nations Association, itu yang membahas pada tanggal 15 Mei tahun 1971, dan hasil bahasan itu meminta dengan hormat supaya wakil dari pemerintah RI dan wakil dari pemerintah RMS itu duduk satu meja dan berunding untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, sampai sekarang ini tidak selesai. Ini berarti merupakan dokumen dunia. RMS ini merupakan dokumen dunia. Jadi, dan ini harus diselesaikan oleh PBB, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi rakyat Maluku Selatan sekarang sudah menuntut dia punya hak. PBB tidak bisa diamkan hal ini. Ini harus diangkat. Ini segel ini harus dibuka di PBB karena ini sengaja disegel. Nah, sekarang kita sudah menuntut segel ini harus dibuka. Dan saya minta rakyat negeri Belanda untuk demonstrasi secara besar-besaran di depan embassy PBB, di depan embassy Belanda, di depan embassy Indonesia itu untuk segera European Union. Ya, European Union juga di Brussels untuk mengangkat persoalan ini. Beta juga mau satu untuk negeri Belanda. Beta wanti-wanti untuk kerajaan Belanda bahwa waktu dulu kerajaan Belanda menjajah semua daerah di Indonesia, mereka itu merdeka, masing-masing daerah itu merdeka sendiri-sendiri. Dan itu tanggung jawab negeri Belanda untuk mengembalikan mereka pada posisi mereka sebelum mereka dijajah. Anda menjajah Maluku, waktu itu dia merdeka sendiri. Anda harus kembalikan dia. Anda menjajah Borneo, waktu itu dia merdeka sendiri. Anda harus kembalikan Borneo seutuhnya. Anda menjajah di Sulawesi itu pada saat itu dia merdeka sendiri. Dia tidak di bawah satu kerajaan yang lain yang menjajah dia pada saat Anda menjajah dia, untuk khusus negeri Belanda. Jadi tolong untuk Ratu Belanda Queen Beatrix dan Perdana Menteri Belanda Balkenende, apalagi Dewan Maluku mempunyai kontraknya. Nah, itu dia. Tahun 11 Maret 1947. Itu oke. Right. Tapi yang beta mau bilang sini bahwa you jajah orang waktu itu dia merdeka. Kenapa sekarang you kembalikan orang itu ke dalam tangan Indonesia? Memangnya Indonesia ini apa? Indonesia bukan kita punya pendiri. Indonesia bukan kita punya leluhur, bukan.
Yuk kembalikan Maluku seutuhnya sebagaimana you jajah Maluku dia merdeka. Yuk kembalikan juga yang lain seutuhnya sebagaimana you jajah dia merdeka, seperti Aceh, Irian dan sebagainya. Kenapa sekarang you serahkan Irian untuk Indonesia? Sementara you jajah Irian, Irian merdeka pada saat itu tidak ada yang jajah dia. Oke, saudara, jadi ya kita kira ini cukup sekian. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi dengan hal-hal yang lebih lanjut. Dan ini kita sudah dekat untuk 25 April. Beta sudah menyurat lagi, ini ada surat yang beta bikin untuk dikirim ke seluruh dunia. Kita orang tetap bikin ketong punya perayaan 25 April 2008 di Maluku. Apapun yang terjadi, kita tetap bikin kasih bendera di Maluku. Dan itu tetap harus dilakukan. Dan beta minta untuk ada proteksi dari dunia bangsa-bangsa, United Nations, PBB. Harus. Ini sudah saatnya PBB turun tangan di Maluku, karena kita sudah menuntut, terlalu banyak kita sudah menuntut. Dari bulan ke bulan kita menuntut lewat surat, lewat lobby semua. Silakan turun ke Maluku. Dan kembalikan kedaulatan Republik Maluku Selatan. Oke. Kita minta Tuhan juga berkati kita punya usaha-usaha ini. Dan orang itu labora, dan kita yakin, kita percaya, beta yakin dan percaya sekali bahwa kita pasti dapat kita punya kedaulatan ini. Begitu ya bungkus ya? Ya, Oke. Terima kasih untuk saudara punya. Walaupun kita kurang-kurang dalam bicara ini, Mardo mengerti kita punya maksud. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Untuk akhir kata, beta penghormat para ahli dan semua, saudara semua di negeri Belanda, opa, oma, om, tante, saudara, tata, wate, ua dan segala macam, ina, ama, ya, jojaro, mungare dan semua yang ada di negeri Belanda. Oke. Terima kasih salam. Mena, Mulia, Mena, Mulia, Mena. Mulia. Shalom.